Oke guys, selamat siang. Kita mau turun ke bawah dulu. Oh, lorong. Kita sebelah, kali ini sebelah sini deh. Sini. Ya, itu dia. Let's go. Ayo. Kita ke L. Jemput si adek, terus kita mau pulang. Ya. Sampai situ aja abangnya keluar. Itu sampai bikin video. Nih, adik satu-satunya si Bu Cilek Burial Bu Cineng. Ya. Jadi di bawah itu ada yang jual. Ini kosong nih, ini kosong. Ini bisa disewakan juga. Ini kosong. Ini advokat. Tapi nggak tahu ada itunya apa enggak. Kita ke sebelah. Oke. Kita ke sebelah dulu. Kita ke sebelah. Macet. Itu di area situ macetnya. So, biasanya pagi itu ada jajanan menarik di sini nih, pagi nih. Nih. Ini apa nih? Aneka kue jajanan pasar. Nah, ini dia nih. Aneka kue jajanan pasar. Dadar, bugis, putu mayang, donat, lemper, pastel, risol, kue sus, kue pisang, kelepon, dan lain-lain. Ada juga nasi uduk. Wah, kolesterol semua guys. Bihun, goreng, mie goreng, nasi goreng, nasi kuning, frozen beef, slice, iga. Aduh, iga nih sumber salah satu sumber apa namanya kolesterol ya. Sangkel, tenderloin itu daging-daging semua tuh, tapi ya enak sih, enak juga gitu. Jadi kalau kalian misalnya pagi di sini tuh dia tuh jualannya pagi rame. Nah, kita ada di atas sana. Nah, itu juga. Oke. Wah, tinggi sekali. Ini properti The Nest Apartment. Kita ada di perumahan sebelahnya, GPI ya, perumahan GPI. Ya, BPI, nggak tahu BPI itu apa panjangannya, pokoknya perumahan BPI lah. Terus panjang ini
ini nggak dipakai kayaknya nih, sudah dipakai. Terus ruko ini sebetulnya kalau disewa mungkin oke. Ini kantor pemasaran nih. Ruko kantor pemasaran. Ini 4 lantai. Ini ada 4 lantai. Jadi seberang Pondok Sate Kambing Muda Pak Saiful. Boleh coba nih, tapi nggak dulu deh karena kolesterol lagi naik guys. Jadi karena dokter kemarin tidak boleh dulu makan yang memicu kolesterol naik. Sabar. Oke. Di sebelahnya sana sebetulnya di sana tuh ada Padang juga, ada rumah makan sederhana. Waktu itu juga beli sop iga di situ yang memicu kolesterol saya naik kemarin. Tapi enak sih memang, enak tenan. Gitu. Nah, ini persimpangan ini jalannya lebar yang di sini ke BPI itu lebar. Nah, mobil-mobil ini nih nggak tahu nih diasuransikan atau enggak ya. Harusnya sih masih baru nih, masih diasuransikan ini, pasti diasuransikan. Oke. Kayaknya sih tidak mungkin enggak ya, pasti diasuransikan. Gitu. Bapak parkir sendirian. Ini biasanya gantian nih sama yang abang-abang, satu lagi yang bertato tangannya. Mungkin shift 2 nanti dia pas yang malam. Yang pagi ini bapaknya. Biasanya gitu, yang sepuh-sepuh didahulukan di pagi sampai siang, dari sore ke malam yang muda-muda karena begadang. Paling ini juga sampai jam 8, jam 9 juga udah nggak ada aktivitas sih di rukonya. Gitu. Ruko ke sana tuh itu ruko yang ke sana tuh banyak bank, ada Bank Panin Bank, BRI, kemudian BNI juga ada. Terus di ruko sebelah sana lagi ada BCA. BCA-nya lengkap, ada tellernya, ada ATM centernya. Di sini yang BNI juga lengkap, ada ATM centernya, terus kemudian ada ada tellernya, teller untuk store tunai, di teller juga ada. Tapi sekarang store tunai kan udah bisa di ATM ya, jadi sangat memudahkan sekali sebetulnya gitu. Ngomong-ngomong Pondok Sate Kambing Muda, kita duduk di sini dulu. Jadi Pondok Sate Kambing Muda itu saya sih belum pernah nyobain. Tapi kalau kambing mudanya sih pernah nyobain di tempat lain, tapi bukan yang di sini. Itu memang enak banget. Kambing muda tuh kalau bahasa Sundanya tuh rangu ya. Jadi keres gitu, ya tipe-tipe daging muda lah gitu. Bisa tapi ini cuma sate aja sih, betul. Biasanya kan ada yang di sop juga, tapi kalau yang ini, yang depan ini hanya di sate. Tambahannya yang lain ada sayur-sayuran ya, sayur kangkung. Terus kalau seafood dia nggak ada, dia nggak jual seafood ya, gitu. Jadi di sepanjang jalan ini, di seberang apartemen yang sebelah ini itu banyak yang jual makanan, terutama yang grosir seperti grosir dan eceran ya, eceran aja, Alfa Midi, Indomartnya sampai seberang-seberangan ada. Di dalam apartemennya ada satu, di ruko bawah di seberang juga ada satu. Ya namanya bisnis gitu ya. Jadi ketika bisnis itu berdampingan dengan tempat bisnis yang lain, akan ada nilai tambah. Jadi teorinya gitu. Kalau berdiri sendiri, standalone, maka pilihannya hanya di menu mana nih yang mau kita pilih di dalam satu itu. Cuman kalau sudah ada 2 merek yang berbeda, maka mau pilih beli di A, mau beli di B gitu. Itu justru akan meningkatkan penjualan menurut teori-teori dan ahli marketing. Ya buktinya selama ini
Alfamart Indomart pasti berdampingan terus. Alfamart Indomart dimanapun gitu ya, entah seberang-seberangan, entah pepet-pepetan gitu, dempet-dempetan. Dan lama-lama orang akan mengira, wah ini jangan-jangan satu perusahaan nih, Indomart Alfamart, biar kelihatan bersaing, dempetin gitu. Padahal sebetulnya itu beda perusahaan. Itu beda perusahaan, kemudian beda lagi barang yang dijual isinya juga kadang-kadang ada yang beda gitu, ada yang beda ya, walaupun sebagian besar ada yang sama juga. Jadi kalau kalian nyari sesuatu di Alfamart mungkin nggak ada yang ada di Indomart misalnya, tapi itu tidak semua barang sebetulnya, tidak semua barang, hanya barang tertentu aja, dan itu kadang-kadang aja gitu, mungkin kebetulan habis atau mungkin apa gitu ya. Nah, kemudian jalanan ini juga, ini sebetulnya jalanan kota ya, jalanan kota, karena ini masuk dalam kota Tangerang. Jalanan ini tuh selalu ramai, apalagi kalau bulan puasa begini, gila-gilaan. Kalau dari jam 4 tuh, aduh, macetnya nauzubillahi min dzalik pokoknya. Jam 4, jam 5, bahkan sampai maghrib itu macetnya, karena ada persimpangan-persimpangan yang rame. Persimpangannya nggak terlalu besar dan rame gitu kendaraannya, terutama mobil keluar masuk. Bayangkan kalau satu persimpangan itu kan akan terjadi 3 jalur di situ kan, dari kiri ke kanan, dari seberang ke sini, dari sini ke sini gitu loh, dari sini ke sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4 malah 4 sebetulnya, ada 4. Apalagi yang perempatan lebih lagi gitu. Pertigaan aja ada 4 jalur yang akan melewat gitu kan. Dan itu jalan ini itu banyak banget pertigaan. Aduh, jadi kalau kalian ke daerah Tangerang main gitu ya, siap-siap deh. Kalian harus di mobil, kalau kalian bawa mobil ya. Kalau bawa motor mah enak, kalian bisa berhenti sembarangan di mana aja, di warung-warung kaki lima di mana aja, aman gitu. Kalian bisa ngopi dulu, kalian bisa minum itu dulu. Tapi kan kalau mobil parkirnya juga susah gitu, jadi kalian harus prepare air minum, kemudian cemilan gitu ya, terus prepare juga, karena kalau enggak, waduh, susah. Kalau pas kejebak macet, wah, ampun dah. Jadi mendingan selain musik, mendingan cemilan ya dibanyakin gitu ya. Alright. Nah, kembali lagi ke jalanan. Dan ini jalan komersial ya, artinya ini jalanan rame untuk bisnis. Kemudian orang banyak pakai untuk jalur memotong dari Jakarta Barat ke arah Ciledug ya. Memang lewatnya sini. Selain juga bisa lewat tol sebetulnya. Bisa juga lewat yang jalan yang sebelah sananya. Itu ada Joglo namanya. Joglo itu pendeknya dari Jogja Solo menurut sejarahnya ya. Nah, di jalan Joglo itu banyak lagi persimpangan yang ruwet lagi. Jadi kalau kalian ke daerah Joglo, udah deh, jangan sekali-kali ke situ terus mau jam 4, jam 5 sore, apalagi pas bulan puasa. Dah selesai kalian, mampet dah. Dan apalagi banyak persimpangan di area sini sampai dengan Ciledug sana itu, tau nggak, sekolah ya, bersyukur sekolah banyak, alhamdulillah anak-anak bisa bersekolah dengan baik. Tapi pinggir jalan banget bos, pinggir jalan, kemudian dia berhenti di situ yang nganterin ibunya, bapaknya, kakaknya, atau abang ojol dan seterusnya. Kita tidak menyalahkan itu, tapi karena kondisinya pinggir jalan banget ya, nempel gangnya itu gerbangnya itu nempel, jadi macet banget karena di situ numpuk gitu, penumpukan mulai dari ada Budi Luhur, terus apalagi SD apa gitu, di situ banyak banget, ada 3-4 SD gitu yang dilewatin di jalur ini. Apalagi Joglo itu banyak juga. Tapi kalau Joglo kalau sekolahnya lebih banyak ke area dalam-dalam gitu. Tapi itu pun
di jalan utamanya banyak pertigaan dan perempatan guys, perempatan. Ingat, pertigaan aja udah ada 4 jalur gitu, pasti 4 jalur. Nggak 4 jalur deh, 3 kali 2 6, berarti 6 jalur. Kalau misalnya 4 berarti 8. Enggak deh, 1, 2, 3, 12 jalur. Gila kan? Nah itu yang membuat macet ya. Memang kalau macet di mana-mana juga macet ya. Tapi setidaknya kalau kalian sudah tahu kondisinya melalui video ini, kalian bisa prepare dengan baik gitu. Oh, kalau jam-jam segini gue jangan lewat sini dah, dengan gue cari jalan yang lain biar lebih lancar, walaupun nggak terlalu dekat tapi lancar misalnya, kayak gitu ya. Plus minus lah, plus minus. Kalau jam-jam segini masih nggak macet, masih lowong-lowong aja. Tapi kalau udah jam-jam masuk kantor, keluar kantor, pagi anak sekolah masuk, udah deh, itu mampet pasti. Apalagi ini lagi banyak hujan, kayak kemarin tuh hujan sore. Biasanya orang jam 4 udah jam setengah 3, jam 3, jam setengah 4 itu udah pada pulang kantor. Karena hujan deras banget, minggir dulu. Jam 4 hujan reda-reda, keluar semua, jas. Ya, udah bisa ketebak lah apa jadinya gitu. Ya itu sering terjadi memang sering terjadi di kita gitu. Kayak kalau misalnya kalian nggak bersabar, kemudian nggak prepare juga gitu. Oh, ini bakal melewati jalur ini nih. Gue persiapin dulu deh buat biar sehat di jalan ya. Nggak marah-marah terus ya. Sudah, berarti siapin tadi yang saya bilang, minum harus cukup, kemudian supaya nggak keluar-keluar, nggak mampir-mampir sering gitu kan. Karena yang jelas jalannya juga nggak terlalu banyak yang longgar kanan kirinya, kadang-kadang langsung got gitu kan. Banyak kok jalan-jalan protokol itu langsung got, langsung gede. Nah itu juga bahaya. Jadi kalau misalnya kalian bisa sudah mempersiapkan, ya lebih aman lagi sebetulnya, sangat aman lagi. Ya syukur-syukur bensin cukup gitu ya. Yang deg-degan itu kan udah minum persediaan logistiknya kurang, bensin udah strip 1 misalnya, waduh, padahal perjalanan pas lihat di maps, wih, coolernya masih panjang merahnya gitu. Nah itu perlu diperhatikan juga gitu ya. Oke, ngomong-ngomong soal makanan daerah sini, ini selain tadi yang ini salah satu doang ini mas, sate kambing. Betulnya kalau daerah sini tuh ada yang enak. Sebelum ke daerah sini, dari jalur sana itu ada namanya nasi uduk atau apa ya? Ya nasi uduk, karena dia munculnya hanya dari jam 4 atau jam 5 sore sampai malam. Itu hari biasa, bukan bulan puasa. Apalagi bulan puasa dia pas bukanya udah pas gitu ya, bulan puasa atau bukan bulan puasa, dia bukanya tetap di jam segitu. Nah itu enak banget guys. Jadi itu menunya ada ada goreng ayam gitu, kemudian ada ayam bakar, nasi uduknya, nasi putihnya juga ada, sambalnya enak banget, dan itu selalu rame. Dan itu yang makan di situ mulai dari kelas menengah ke atas, bawah juga ada, tapi tidak terlalu banyak karena dia menyasarnya yang menengah ke atas. Kalau saya lihat dari pricing-nya, harganya gitu ya. Kemudian kalau penyajian mah sosok aja gitu ya, sama aja sama yang lain penyajiannya, nggak terlalu dibagus-bagusin apa gitu kan, pakai piring yang gimana, enggak. Tapi memang dari pricing, dari tempat parkir yang disediakan juga kan, berarti kan untuk yang bawa mobil atau kendaraan gitu ya, bawa motor, walaupun masyarakat umum yang menengah ke bawah juga banyak yang makan di situ. Jadi
Itu enak dan ya cukup worth it lah, cukup worth it untuk di daerah sini. Itu cukup worth it banget gitu. Jadi kalau kalian ke daerah sini, kayaknya wajib mampir deh itu. Nasi uduk Haji siapa gitu ya, lupa namanya. Itu enak banget, asli enak banget. Ya tapi enak banget kan di lidah saya, belum tentu mungkin di lidah kalian ya, karena kalau makanan itu tergantung selera dan ingin masing-masing ya. Kalau seleranya beda ya beda juga gitu. Seleranya ada yang pengen rada asin gitu ya. Ketika dia makan yang nggak asin ya berarti nggak enak di lidahnya dia. Tapi kalau misalnya ketemu makanan apapun yang garamnya berasa, asinnya berasa, ya buat dia enak gitu. Apapun berarti makanannya kan. Kalau saya pribadi seneng yang nggak terlalu asin tapi berasa garamnya daripada yang nggak terlalu berasa garamnya gitu. Cuman kata dokter lagi-lagi karena kolesterol lagi naik, jadi garamnya dikurangi juga. Jadi garam, asin, goreng-gorengan dikurangin, dan gulanya sedang naik sedikit ya. Kemarin tuh 119 ya, 119, karena gula itu kan gula puasa itu, orang puasa itu antara 70 sampai 100 ya, antara 70 sampai 100 itu yang disebut normal gulanya ketika orang puasa. Kalau lagi nggak puasa ya mungkin di atas itu ya, 80 atau 90 sampai 100 berapa gitu. Ya tahu sendiri kan kalau buka puasa di sini di Indonesia ya punya tradisi tertentu. Orang jual takjil di mana-mana, kemudian es buah, es apa aja kan ada gitu. Itu menggoda sekali. Nah, baru kemarin sih buka hanya air putih, teh panas tawar plus kurma aja, karena kurma kan tidak ada mengandung gula ya walaupun manis, dan itu bagus dan itu sunnah Nabi. Jadi makan ganjil 3. Setelah itu sholat, baru setelah sholat maghrib, biasanya setelah sholat maghrib makan, atau saya nunda sampai isya gitu biasanya. Tapi ini balik lagi tergantung kebiasaan kalian, karena ada juga orang yang buka puasa hanya air putih aja, nggak mau langsung makan nasi, takutnya pingsan. Itu ada juga, jadi nggak kuat perutnya sehingga dia harus nunggu dulu asupan yang lain baru makan nasi gitu. Ada juga yang langsung main tembak aja, buka puasa minum langsung makan sikat, ada. Karena semua tergantung kebiasaan dari kecil. Kalau kebiasaan dari kecilnya seperti tadi yang saya sebut, nggak langsung makan ya ada juga. Atau ada yang langsung makan ada juga. Atau ya cukup ngemil-ngemil aja dulu. Makannya mungkin bisa jam 8 malam gitu, atau jam 9 malam sebelum tidur. Ada juga, karena ada teman saya juga yang seperti itu gitu. Jadi beragam sekali ya, beragam orang, caranya tuh beragam banget gitu. Nah ini udah mulai rame ya. Ini rame pertama persimpangan ini, kedua keluar masuk apartemen, sebelah sana dikit itu yang jalan ke Joglo, itu lebih padat lagi guys kalau sore. Itu kayak gini nih, sampai sana macetnya. Misalnya kalau dari atas apartemen itu kelihatan tuh, kelihatan di sana tuh, gitu, kelihatan banget, sangat kelihatan banget. Jadi kalau itu tadi ya, tadi tentang makanan yang saya biasa lakukan ketika puasa, berkaitan dengan tadi ada kolesterol, kemudian ada gulanya sedikit naik, asam urat normal kemarin, aman alhamdulillah. Jadi nggak terlalu pegel-pegel. Biasanya kalau asam urat naik agak pegel-pegel juga, sama kolesterol naik tuh, sakitnya ke kepala, pundak gitu biasanya tuh. Itu biasanya saya kalau nggak makan bawang putih mungkin ya kayak gitu. Bawang putih itu tensi kalau nggak salah. Kemarin tensinya bagus, normal. Jadi kembali lagi ya ke tadi kita bicara apartemen, ini properti dan lain sebagainya. Ini yang saya dudukin ini sekarang, ya, kita lagi ngobrol di sini nih. Ini salah satu gedung pemasaran untuk perumahan BPI kalau nggak salah ya. Tapi mungkin ini udah nggak difungsikan, jadi ini
nggak ada penghuninya, nggak ada orang kantornya di sini. Nggak tahu deh nanya ke siapa gitu kalau mau nyewa ini, karena menarik nih sebetulnya. Dia ada 4 lantai ini, gedung ini ada 4 lantai ke atas, 4 lantai ke atas, 4 lantai ke atas. Nih, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 lantai. Nah itu kalau misalnya bisa disewa dan harganya worth it, wah enak banget sebetulnya nih. Pakai apa namanya, pakai gedung ini, karena 4 lantai, terus apa namanya, bisa dimodifikasi di dalamnya. Ya cuman balik lagi lah nanti, apakah nanti kantor saya bisa di sini atau mungkin di tempat lain, karena untuk PTS yang dibuat sama kawan juga, maksudnya perusahaan yang saya buat, yang perusahaan yang saya join dengan kawan saya itu juga bakal nggak di sini sih ini kantornya. Cuman untuk studio yang saya pengen, mungkin ya kayak gini-gini lah, tiap lantai bisa dikaryakan gitu, bisa mungkin nanti bisa disewakan juga buat foto, buat video, buat musik video dan lain sebagainya. Itu bisa dibuat kayak gitu. Semoga lah nantilah, semoga ya. Oke, jadi doakan saja. Nampaknya si bapak lagi ngantuk. Bapak ngantuk kali ya. Ngantuk bos. Oh iya benar, bapak ngantuk. Oh ramai kan? Ramai kan? Baru masuk. Mau makan siang nih? Iya nggak apa-apa, kalau nggak puasa silakan. Kan banyak juga umat yang non muslim yang tidak berpuasa pastinya dong. Bagi yang muslim ini adalah nambah pahala. Kalau kalian tahan dengan godaan ini, wah, kalian akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, karena pahala puasa itu hanya Allah yang akan memberikan, bukan siapa-siapa lagi, karena Allah sudah berjanji, barang siapa yang puasa maka aku yang akan memberikan ganjarannya langsung gitu. Hop. Oke. Nah ini juga lagi rame di sini ya, ojol-ojol. Ada Maxim sekarang yang baru. Saya nggak tahu nih cerita Maxim. Ojol Maxim tuh kayak, saya belum pernah download juga aplikasinya, juga saya belum pernah cobain ojeknya, karena yang saya tahu yang terbaru ini warnanya kuning, terus kemudian dia hanya ngambil orang doang kalau nggak salah, nggak ngambil barang, nggak ngambil food. Oh iya, satu lagi ini yang saya menggemaskan sekali ya, Traveloka ini sekarang ada Traveloka Food loh. Aduh, dan itu baru, dan saya pernah ditunjukin sama Mbak Gojek, nih mas nih orangnya nih, jaketnya nih gitu. Wih, jaketnya biru, terus biru langit, biru muda, biru langit. Helmnya juga, kata mereka malah itu bagus tuh warnanya gitu, warnanya bagus. Jadi ya pilihannya banyak sebetulnya. Halo bang. Coba. Siap. Nah itu abang kita satunya tuh. Jadi itu yang jaga di sini yang untuk sore biasanya. Kembali ke Maxim tadi, itu jadi salah satu pilihan sebetulnya, pilihan untuk masyarakat. Alhamdulillah udah zuhur. Nanti kita lanjut lagi ya guys. Oke? Sudah zuhur alhamdulillah. Yuk kita going to bang. Yuk, oke. Lagi nge-vlog. Balik dulu. Siap. Bagian malam ya kalau ini? Iya. Sampai malam ya. Siap kalau gitu. Ini saya pikir buka sampai siang. Pagi doang dia. Bang. Sudah zuhur. Kita mau ke atas.
karena sudah zuhur ya guys, jadi ya kita sholat dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ini ada SF auto juga nih, mobil di sini, ini dia. Kemudian nah itu yang tadi saya ceritain. Oh ada Century juga ya untuk obat gitu, Century untuk obat. Mari kita sholat dulu. Ini sampai 5 bulan katanya. Stay-nya sampai 5 bulan. Jadi maksudnya ada kerugian. Buat lapor itunya aja tokennya tuh, token. Udah mas? Yuk. Let's go, kita sholat dulu guys. Kolam renang di lantai 1. Oke. Lantai 2 tidak ada kolam renang. Nah, thank you. Oke, ketemu lagi. Ya, jadi melanjutkan yang tadi, ya kan, guys. Terus langitnya biru, kedeketin jadi putih begini. Ya tadi bahas makanan, kolesterol dan lain sebagainya. Kali ini kita coba mau bahas itu. Jadi ini kan dekat jalan nih, tuh dekat jalan. Jadi memang ini kita ada di kantor pemasaran lagi ya. Di kantor belakang saya ini kantor pemasaran, 4 lantai ke atas. Oke. Anginnya enak di sini, enak banget. Aduh, spoi ya, kencang ini. Tapi saya nggak tahu sore bakal hujan atau enggak. Yang pasti cuaca cerah. Terus mendung belum. Mungkin lagi proses mendung ya, bergeser karena saya bukan ahli cuaca. Angin seperti yang kalian rasakan di audio itu cukup enak, nggak terlalu kencang, menghembus ke badan. Oke, habis sholat alhamdulillah seger, sholat zuhur, dan seneng ya, ini termasuk BPI banyak kendaraan, terus bisa kita berdoa sekalian, mudah-mudahan punya yang sama kendaraannya yang bagus gitu. Mudah-mudahan rumahnya di sini juga bisa dapat satu gitu kan. Ya berdoa tuh harus yakin, karena Allah tuh maha segalanya, maha yang mempunyai isi dunia dan akhirat.
Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Karena semua doa itu dikabulkan sama Allah. Hanya ada yang dikabulkan cepat, ada yang dikabulkan lambat, ada yang memang ditunda, bukan di dunia dikabulkannya, tapi di akhirat. Misalnya minta rumah yang besar, yang gede, kendaraan, bisa jadi dikasihnya di akhirat, rumah di akhirat, di surga, rumah yang besar mewah di sana yang kekal abadi, bisa jadi begitu. Jadi tidak boleh kita berburuk sangka sama Allah, tidak boleh kita menyepelekan Allah, tidak boleh kita menyalahkan Allah. Semua sudah jadi ketetapannya. Kalau memang kita minta motor Beat tapi ternyata dikasihnya PCX gitu ya, wah ya karena memang rezekinya memang sudah ditetapkan PCX, mau apapun itu bentuknya gitu ya. Tapi kita juga bisa memohon untuk meminta lebih banyak, meminta lebih besar gitu ya dengan doa. Nggak ada lagi kuncinya, dengan doa dan beribadah, karena ibadah itu kan sama dengan doa juga. Kita sholat itu sama dengan doa, kemudian kita bersedekah, ada doa juga orang di situ, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian didoakan baik, Allah ngasih juga yang baik gitu. Oke. Jadi jangan pernah mengeluhkan sesuatu, karena sesuatu itu sudah ada ketetapannya. Jadi kita tinggal jalani saja, usahakan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, yang the best, yang paling maksimal. Setelah itu ya sudah, kalau Allah maunya A ya harus terima A gitu. Jangan disesali, kenapa ya kok aku begini ya, kenapa ya begitu ya, ya Allah maunya begitu gitu loh. Karena Allah yang paling tahu kekuatan kita, kemauan kita, kebutuhan kita itu apa gitu dalam segala hal. Ya saya semakin banyak belajar, karena hidup saya dulu juga tidak langsung begini, secara ekonomi juga tidak langsung begini, secara keilmuan tidak langsung begini, kemudian secara wisdom masih jauh banget gitu ya, masih suka marah-marah masalahnya, jangankan wisdom gitu ya. Nah, dan kita juga harus banyak belajar seperti bapak ini. Oke. Ya, tetap bekerja melalui tangannya, dengan badannya, dengan kakinya, semangat terus, kayu aja terus. Oke. Karena kan rezeki itu sudah ditetapkan, tapi tetap kita harus diwajibkan berusaha, karena itu bagian dari Nabi aja tetap berusaha. Nabi aja makhluk yang paling suci di muka bumi, makhluk yang paling agung, yang tidak akan pernah masuk neraka, yang yang dijamin masuk surga aja, mencontohkan untuk selalu untuk berusaha untuk bekerja melalui tangannya sendiri gitu. Apapun bentuknya yang penting halal ya, apapun bentuknya yang penting halal. Kalian yang kerja IT dengan komputer kalian, ngetik-ngetik dan seterusnya, kalian yang bisa bikin video dengan video seperti ini, kalian yang memungut kardus ya, kerjakan saja. Itu kan hanya media, itu kan hanya syarat, karena rezeki kan sudah diatur sama Allah. Belum tentu orang yang kerjanya banting tulang di kantor pagi ketemu pagi gajinya lebih besar dari pemulung, belum tentu juga. Mungkin iya lebih besar secara nominal, tapi keberkahan, kesehatan dan lain sebagainya mungkin jauh lebih beruntung orang-orang yang aja gajinya 1 juta, 1.500.000 gitu ya. Lebih beruntung lagi orang yang udah gajinya besar, pendapatannya besar, dia rajin sedekah, berbaik sangka sama Allah, selalu minta sama Allah terus, kemudian dia banyak memberikan pada orang lain tanpa pamrih, tanpa mungkin minta pencitraan, minta dokumentasi dan seterusnya. Itu akan jauh lebih berkah gitu ya. Udah pendapatannya besar, Allah pasti akan tambah lagi dan tambah lagi. Makin ditambah makin dikeluarkan lebih banyak gitu. Itu akan makin luar biasa dampaknya. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin di dalam perantauan, kemudian
terus jauh dari sanak keluarga, dari rumah asal gitu ya. Ya saya pikir bumi ini kan bumi Allah, dimanapun tempat kita berada, ya ini tempatnya Allah gitu, bikinan Allah. Kemudian kita mencari rezeki dimanapun, ya Allah akan kasih di situ rezekinya gitu. Dan nanti juga akan dituntun kok sama Allah. Kita akan ketemu orang A, orang B, orang C. Kita pengen bisnis, ya Allah, kita akan dituntun nanti ketemu sama ini, ketemu sama ini. Kita tugas kita hanya itu. Tugas kita hanya mencari, kemudian mencari, mengiklankan, memasarkan. Nah, yang nyangkut siapapun itu yang ditunjukkan oleh Allah untuk nyangkut di kita, untuk gabung di bisnis kita, untuk join sama kita, kemudian untuk bareng-bareng ya membuat usaha dan lain sebagainya. Karena kita tidak bisa juga dengan PD-nya menebak, wah ini teman saya yang kaya raya nih, yang ini kalau saya masukin ke dia proposalnya, dia pasti akan ngasih. Belum tentu bos. Malah mungkin orang-orang yang nggak disangka-sangka, yang kalian remehkan, justru itu yang akan care dan melihat bisnis kalian tuh potensial, sehingga mereka mau join, walaupun mungkin dengan dana yang tidak maksimal, atau mungkin dengan dana yang seadanya dulu. Tapi itu yang ditunjukkan sama Allah, ini kebutuhannya ini sebetulnya. Kalau dia dijalankan, wah insya Allah jos, hasilnya akan jos. Karena saya pribadi, saya semakin bergantung sama Allah, semakin kesini semakin bergantung sama Allah, dan semakin gak bisa apa-apa ya ternyata. Hidup ini gak bisa apa-apa gitu. Saya itu gak bisa apa-apa tanpa Allah. Kendaraan, tempat tinggal, makan tiap hari, kemudian apalagi, nikmat mana lagi yang kita dustakan? Semuanya berasal dari Allah kok. Sementara ada juga orang yang banting tulang sana sini dan seterusnya, hasilnya segitu-gitu aja, mungkin karena jauh dari Allah. Saya juga dulu gitu. Bukan berarti saya sekarang menyombongkan diri terus dekat dengan Allah, tidak. Saya merasa kalau saya berusaha untuk dekat sama Allah, Allah tuh akan mendekat lebih kenceng daripada yang saya usahakan. Itu terbukti di dalam semua segi kehidupan yang sudah saya jalanin selama ini. Kemudian saya mencoba hal-hal baru, mencoba bisnis baru, peruntungan baru. Gimana ya? Ya sebagai orang Islam, Muslim, saya berjalan, entah misalnya bisnis gitu ya, dengan Allah. Dalam arti saya juga tetap taat, tetap berkomitmen untuk berbuat baik, bersedekah, walaupun sedang tidak punya uang, walaupun hanya sedekah senyum sama sedekah tenaga misalnya. Tapi justru itu yang menjadi berkah gitu, menjadi berkah. Berkah itu gini, ada aja jalannya, Allah kasih jalannya. Kita butuh sesuatu, Allah kasih jalannya gitu. Entah dengan ketemu orang dulu, entah mungkin langsung ketemu modalnya, tetap dari perantaranya ke orang juga. Kan itu kan yang Allah tunjukkan, yang Allah gerakan hatinya, yang Allah gerakan kakinya, yang Allah gerakan badannya, pikirannya untuk menuju kita sebetulnya. Karena apa yang kita usahakan, apa yang kita panjatkan dalam doa, itu ketemu dengan visioner, pikiran visioner orang itu, sehingga ketemu tuh dari berbagai kalangan, mau orang menengah ekonominya, orang atas, kemudian bisa dari golongan yang satu agama, mungkin beda agama. Ini luar biasa. Jadi Allah menunjukkannya sangat luas gitu ya, karena ya bumi ini buminya Allah dan kepunyaan Allah. So kita cuma menumpang, dan kita hanya berusaha untuk sebaik-baiknya menjaga diri kita, menjaga lingkungan yang bisa kita jaga di lingkungan kecil ini gitu. Saya pribadi begitu. Jadi saya tidak pernah juga misalnya muluk-muluk. Sekarang gini, keinginan berapapun jumlah nominalnya, kemauan bisnis segede apapun, kalau nggak dibarengi dengan keikhlasan dan senyum dari orang tua, kemudian
ridho orang tua kayaknya agak susah, mandek-mandek. Makanya saya seneng nih ada ibu saya juga di rumah gitu ya, di sini saya bawa ke sini tinggal, walaupun nanti lebaran juga pindah ke kampung lagi gitu. Setidaknya saya merasakan suasana mumpung masih ada nih orang tua, jadi saya harus lebih banyak effortnya ya. Ketika kalian mentraktir temen 500.000, 1 juta, 2 juta, bahkan mungkin tidak ada rasa wah menyesal kantong kosong dan seterusnya. Tapi coba deh ke orang tua, kalian mungkin jajanin 200-300 ribu aja mungkin merasa duh kan ya, dan seterusnya gitu ya. Padahal justru itu yang ibadahnya yang paling kencang. Muliakan dulu ibumu, baru yang lain-lain. Yang sudah beristri ya tentunya istrinya juga dimuliakan. Tapi itu rasanya kenceng gitu ya, kenceng banget. Nih saya terasa banget di minggu-minggu ini Allah kasih banyak kejutan, Allah kasih banyak hadiah. Kesehatan terutama, kesehatan paling penting. Setelah itu bisnis saya yang mandek 3 tahun gitu, tahu-tahu jadi, tahu-tahu berangkat luar kota, tahu-tahu ya semua tahu-tahu. Saya yakin doa orang tua nancep ke langit. Doa saya mungkin masih melayang-layang gitu di langit. Tapi doa orang tua karena mungkin lihat anaknya effort gitu ya di dekatnya, terus wah itu nancep itu. Karena kan karena ada hadisnya, kalau mau lihat Allah, kapan sih Allah tersenyum? Kapan kita bisa lihat Allah tersenyum? Ya di dunia ini susah lihat Allah tersenyum. Gimana? Cara satu-satunya adalah melihat orang tua kita tersenyum. Kalau kalian masih punya bapak dan ibu, kalau bapak ibu kalian ridho, berkah, dan senyumnya enak, tidak ada rasa beban dan seterusnya, insya Allah Allah juga sedang ridho sama kalian. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Ini juga saya sedang merasakan hal yang sama, walaupun walaupun ini adalah usaha yang saya rintis dari 3 tahun yang lalu sama temen yang cari investor sana sini belum jadi. Ini dengan hitungan minggu mungkin ya, di sebelum puasa ini tahu-tahu jadi, tahu-tahu ketemu, tahu-tahu jadi, tahu-tahu bleng, tahu-tahu minggu besok kita dikirim ke luar kota. Ya doain aja mudah-mudahan jadi ya, insya Allah. Dan company-nya udah jadi, sudah tanda tangan notaris dan lain sebagainya. Luar biasa. Ini berkat gelaran sajadah orang tua, pastilah itu, pasti. Selain juga doa-doa istri, doa keluarga dan lain sebagainya. Tapi selama orang tua masih hidup, doa orang tua yang paling jos. Apalagi kita berbuat baik sama orang tua dan berusaha menyenangkan orang tua, ibu, ayah gitu ya, yang masih ada ibu dan ayahnya. Kalau saya pribadi masih ada ibu, kalau ayah sudah meninggal. Jauh pas saya SD dulu, kelas 6 masuk kelas 1 SMP, jauh banget. Tahun 96 kalau nggak salah. Jadi begitu teman-teman. Perjalanan hidup sebetulnya berliku-liku, tapi kalau kalian, saya tuh kebayangin gini, kalau dari dulu banget gitu ya, setelah saya, bahkan mungkin sebelum saya kuliah dan sebelum saya lulus kuliah S1, saya terus mintanya sama Allah aja gitu ya, bergantung terus sama Allah aja, tidak sombong, tidak merasa ini keringat sendiri, kan gitu, ada orang yang begitu biasanya, banyak lah. Ini kan kerjaan yang gua kerjain nih, keringat gua nih, wah kalau nggak ada gua, wah ini salah bro, salah bos, lu salah bos. Hilangkan kalimat kalau nggak ada gua, tolong hilangkan kalimat itu. Kalau nggak ada gua, nggak jadi nih acara. Kalau nggak ada gua, nggak hidup itu orang. Kalau nggak ada gua, justru kalau nggak ada Allah, lu nggak bisa begitu bos. Kalau Allah nggak ridho, nggak ngasih lu sesuatu, Allah nggak mau ngasih lu,
Lu nggak bisa begitu bos sama orang. Justru karena lu dipercaya sama Allah, dititipinlah sesuatu sama Allah, makanya lu harus berbagi sama orang lebih banyak. Lu harus bisa menyayangi orang lebih banyak, menyayangi yang fakir miskin lebih banyak, menyayangi keluarga lu lebih banyak. Jangan jadi sombong dan ria bos, gitu. Jadi justru harus dibalik sekarang. Kemuliaan yang lu dapat sekarang dengan bisa membiayai orang banyak, dengan bisa ngasih jajan orang banyak, dengan bisa memberikan orang tua lu dan sebagainya, itu karena lu dipercaya sama Allah, dititipkan rezeki yang banyak untuk dibagikan ke orang banyak itu. Bukan karena elunya sebetulnya, bukan. Gitu. Karena kan siapapun bisa dipercaya untuk bisa seperti lu posisinya sekarang, memberikan lebih banyak ke orang, menghidupi orang. Tapi lu nggak boleh mengklaim bahwa itu perbuatan lu sendiri, bu. Salah bos, salah lu bos. Tidak boleh itu, tidak boleh. Gara-gara gua tuh, wah, ini jadi nih, itu kan gua yang bikin rumahnya. Lu iya betul, itu dari rekening yang lu keluarkan. Tapi isi rekening lu dari mana? Kalau bukan Allah yang ngasih digerakkan dari tempat-tempat lain ke rekening lu bos. Jadi jangan salah kaprah sekarang, mindsetnya harus dibalik. Mindsetnya harus dirubah. Jadi bukan ini semua bukan hasil kerja keras lu, bukan. Kerja keras lu banting tulang pun kalau lu nggak kerja, kalau lu misalnya gini, bukan nggak kerja banget, tapi kalaupun lu hanya kerja misalnya ngamen, jual nasi uduk doang misalnya, tapi kalau lu berkah, lu ikhlas menerima apa yang Allah kasih dan seterusnya, rumah tuh kebeli bos. Dari jual nasi uduk, rumah tuh kebeli bos. Kebeli, rumah itu apa sih gitu loh. Maksudnya ini semua ini recehan nih. Ini nggak ada apa-apa artinya gitu loh, kecuali Allah yang memuliakan, Tuhan yang memuliakan. Jadi buat gue pribadi yang kerjanya sampai banding tulang dan seterusnya, yang ratusan juta, mungkin yang dinikmatinya mungkin cuman beberapa puluh juta aja, beberapa juta aja mungkin. Selebihnya lu buat berobat ke dokter mahal dan seterusnya. Kalau lu berkah hidupnya gitu loh, kemudian lu berpikir bahwa ini semua adalah dari Allah, dan kita hanya orang yang dijadikan perantara untuk menyampaikan ini ke orang yang membutuhkan, bos, percaya deh. Tapi bukan jangan percaya sama gue ya, percaya deh bahwa Allah tuh akan ngasih yang lebih banyak dari itu. Misalnya dari gaji lu, pendapatan lu 10 juta misalnya, lu hanya ngambil 2 juta atau 3 juta yang lu butuhin, sisanya lu bagikan ke orang tua. Kalau lu udah ini pasti ke istri kan, istri penuhin, ke orang tua, ke saudara, habis itu kasih ke anak yatim dan seterusnya. Bos, 3 juta yang lu pegang selama sebulan itu berasa 30 juta bos. Walaupun mungkin nilainya nggak bertambah sampai 30 juta, tapi keberkahannya, manfaatnya itu serasa lu pegang uang 30 juta. Kalau lu yakin sama Allah, serius, syukur-syukur misalnya memang ditambahkan sama Allah secara nominal ya, ditambahkan menjadi 30, menjadi sekian dan seterusnya, karena itu udah janji Allah bos, udah janji Allah. Atau itu tadi seminim-minimnya misalnya dengan 3 juta itu Allah berkahi uang itu, dana itu cukup, bahkan lebih malah mungkin. Lu duit 10 juta aja lu kasih 7 jutanya, yang 3 juta aja masih bisa lebih-lebih. Lu kok bisa? Iya bisa banget. Ya Allah, masa nggak bisa bikin apa? Bisa banget bos, gitu loh. 3 juta malah mungkin nggak lu pakai. Tahu-tahu ada orang yang traktir selama lu seminggu misalnya. Habis itu lu dipinjemin motor misalnya selama 1 bulan sama tetangga lu yang motornya banyak, dan bilang ke lu, lu kalau mau pakai motor pakai aja nih, bensinin aja gitu, uang bensin aja, nggak usah uang sewa, nggak usah. Mau ngomong apa bos? Kalau lu sewa itu motor sebulan misalnya, sewanya 1.500.000 misalnya, uang lu udah kelar 1.500.000, tinggal 1,5 lagi. Tapi ini enggak, karena Allah, lu sudah baik, lu sudah ikhlas, lu menerima keadaan, lalu lu juga berbagi sama orang karena lu dititipin rezeki dari Allah, dan lu juga amanah ngasihnya ke orang, maka lu ditambah juga
kejutan-kejutan lain, hadiah lain. Hadiahnya itu tetangga lu ngasih pinjem motor, bahkan mungkin bukan cuma ngasih pinjem motor karena motornya banyak, bisa jadi kan dikasih beneran motornya. Motor gua nih, lu pilih aja satu misalnya, gua nggak pakai yang ini nih, lu kalau mau pilih aja deh dari yang ini nih, mau Scoopy, Beat atau apa, yang lainnya gua pakai, yang ini yang udah gua nggak pakai. Mau ngomong apa, kalau beli motor udah lebih dari 3 juta bos, tapi lu dikasih kejutan-kejutan lain. Misalnya lagi tadi ditraktir temen lu seminggu gitu ya, makan ya, artinya seminggu itu bisa siapa aja yang traktir, si A, si B, si C dan seterusnya. Pokoknya tahu-tahu akhir bulan duit lu utuh aja 3 juta. Jadi lu makan tuh dikasih Allah dengan jalan lain. Bayangkan itu, bulan depan begitu lagi, lu potong lagi tuh entah 6 juta, entah 7 juta ke orang, kasih ke orang tua, istri, anak dan seterusnya. Begitu lagi bos, karena siapapun yang menebar kebaikan akan menuai kebaikan bos. Siapapun yang menebar ilmu akan menuai manfaatnya. Siapapun yang menyebar sedekah akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin, karena semua sudah ada rulesnya, semua sudah ada patokannya. Jadi saya pribadi, saya nggak takut dengan kehidupan sekarang kayaknya ya. Kalau dulu kayaknya takut gitu, mau ngapain takut dan seterusnya. Enggak, ada Allah kok. Utang boleh silakan, asal kuat bayar. Kalau nggak kuat bayar, nah doa kencengin sama Allah, dikasih kesehatan supaya punya bisnis lain yang bisa untuk bayar hutang, gitu caranya. Kan Allah udah kasih senjata-senjata, ada sholat, ada sholawat, ada sedekah, ada berbakti sama orang tua, berdoa dan seterusnya. Lu pakai semuanya, lalu bangkit lagi, bikin bisnis lagi yang baru, bangkit lagi. Tidak ada orang yang berbisnis, orang bikin usaha itu sekali langsung bikin, langsung untung, langsung hidup. Wah, tidak ada bos. Semua proses. Gojek yang sekarang jadi unicorn aja perlu 8 tahun bos, jadi begitu bos. Lu kalau setahun kurang terus keok ya lu bukan mental bisnismen dong sebetulnya, tapi lu mental ya pengen hasil doang gitu. Karena orang bercocok tanam, bertani, nanam padi itu kan 3 bulan 4 bulan baru panen. Sekarang lu punya duit, investasi ke usaha, dalam sebulan pengen balik modal, ya lu mendingan gak usah jadi bisnismen deh. Lu kerja kantoran aja sama orang gitu, lu kerja kantor sama orang, terima gaji tiap bulan, udah beres. Gak usah mikirin bisnis, kalau lagi sepi gimana, kalau lagi rugi gimana, kalau ini gimana. Gak usah deh, mendingan lu cari yang safety aja deh. Bisnismen gak begitu bos, gak begitu. Nah, karena kan high risk, high return, high risk, high advantage, high keuntungan gitu. Ya kalau kalian gak mau high risk ya gak usah main jadi bisnismen. Jadi orang biasa aja yang gajian tiap bulan 3 juta, 4 juta, udah kelar. Hidup lu bisa dihitung, bulan depan makan apa, makan gimana, sekolah di mana dan seterusnya. Itu aja. Tapi kita kan bicara bagaimana memanfaatkan situasi, bagaimana memanfaatkan apa yang Allah kasih di otak kita ini yang sangat brilian. Bukan otak saya yang brilian, bukan, tapi Allah kasih kita otak itu brilian dan itu cerdas. Kita tinggal ngolahnya. Jadi kita punya teman banyak, kita punya relasi banyak, ya tinggal kita bikin approach gimana caranya bisa ada yang mau kerjasama, gimana caranya bisa ada yang mau join sama kita. Ya kalau kemampuan ngomongnya nggak ditingkatkan, kalau kalian malu-malu dan lain sebagainya, ya bisnis juga nggak jalan bos, gitu. Allah sudah kasih toolsnya, Allah sudah kasih senjatanya, Allah udah kasih semuanya. Lu kalau mau cepet kaya menurut agama, ada caranya. Banyakin sedekah, lu banyakin begini, ada semua caranya bos. Dan itu Allah yang bimbing loh, ada aturannya sudah, dan itu janji Allah. Ingat loh, janji Allah, bukan wacana lagi, bukan. Janji Allah tidak ada yang meleset bos. Semuanya pasti terlaksana, dan itu sudah
saya buktikan dalam perjalanan yang sekarang saya alami, bahkan dari yang sebelumnya. Semuanya alhamdulillah sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke. Keinginannya banyak, tapi yang dibutuhkan datang duluan gitu. Keinginannya banyak, tapi yang dibutuhkan datang duluan. Pengennya sih mobilnya mobil Alphard dan seterusnya, tapi ternyata itu bukan yang kita butuhkan ya. Ternyata Allah kasih yang lain gitu. Allah kasih yang lain yang memang ternyata itu cukup banget gitu. Dan keren gitu. Allah kasihnya, oh ini nih, lu butuhnya tuh ini yang begini gitu. Kenapa? Karena levelnya tuh sekarang masih di sini, masih di tahap ini. Next mungkin Allah akan kasih lebih bagus, lebih kece lagi gitu ya. Itu aja udah kece kok. Dan kalau kita mau berpikir lebih dalam lagi kan, yang penting kan kendaraan tuh glinding, kita nggak repot, cukup bagus dalam artian tidak merepotkan, servisnya juga nggak bikin kantong jebol, kemudian ya enak lah gitu, nggak mikirin macem-macem gitu, kemudian pajak juga so-so dan seterusnya, ya kayak gitu. Allah kasihnya kayak gitu. Kalau Alphard ya ini pengennya Alphard, sementara kekuatan pendapatannya nggak nyampe buat ngurusin Alphard. Ini kan bahaya nih. Allah tahu, lu zaman, ntar saya kasih Alphard, kata Allah bisa jadi begitu. Saya kasih Alphard ketika pendapatanmu sudah sekian, oke. Saya kasih tapi nanti. Nah sekarang pakai dulu yang begini, dijalankan bisnisnya, kemudian jujur menjalankannya, kemudian hasilnya tolong bagikan juga ke kuncian Allah di muka bumi, anak-anak fakir miskin, anak yatim piatu, janda tua. Siapa lagi yang punya orang tua dulu yang dikasih. Itu yang paling penting. Keluarga dulu yang dikasih, baru setelah itu ada banyak sisa ke yang lainnya. Gitu. Jadi ini hidup itu ya harus selalu bergantung sama Tuhan, sama Allah ya. Kalau saya pribadi karena muslim harus bergantung sama Allah. Dimanapun kita tinggal, mau di apartemen, mau di rumah biasa, atau mau di rumah kampung, di kampung gitu ya, mau pakai mobil Pajero, atau mau pakai Alphard, atau mau pakai Expander atau apapun, ingat ya, semua Allah yang kasih jalannya, Allah yang kasih tunjuk, Allah yang kasih bimbing jalannya supaya mendapatkan itu. Kalau enggak ya nggak dapat. Kalau enggak mungkin akan dikasih tapi mungkin yang jauh lebih buruk daripada itu. Ingat ya, kita semua ini akan dimintai pertanggungjawaban semua apa yang kita dapat. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat buat orang, kemudian buat keluarga, buat istri, buat anak, buat orang tua, kemudian kita bisa juga membuka lapangan kerja lebih banyak buat orang. Saya cita-citanya begitu, pengen buka lapangan kerja yang banyak, apapun bentuknya lah, yang penting halal, apapun pekerjaannya. Kalau misalnya ditakdirkan sama Allah saya beli sawah yang banyak, ya nggak apa-apa, saya akan beli sawah di kampung yang banyak, di remote dari sini, yang mengerjakan orang-orang yang di sana. Itu akan membuka lapangan kerja baru, bisa tanamin sayuran, kolam ikan misalnya, kemudian apapun lah, itu akan bermanfaat banget gitu. Di kota di sini misalnya, saya di digital atau di YouTube, kemudian di apa, ya semoga Allah kasih juga rezeki buat saya bikin kantor, nge-hire orang lebih banyak untuk kerja di kantor saya gitu. Dan buat saya pribadi itu menjadi sebuah nilai ibadah buat saya sendiri. Alhamdulillah ya, kita bisa bermanfaat buat orang. Tapi karena Allah yang nunjukin juga, ini semua karena Allah, ini semua rezekinya dari Allah. Apalagi dipakai yang benar gitu ya, dipakai untuk berbuat baik dan bagi-bagi rezeki melalui bagi-bagi kerjaan sama orang, itu kan baik sebetulnya. Dan dengan begitu kan rezeki Allah tuh nyampe ke mereka-mereka yang membutuhkan. Mereka butuh kerja, berarti kan butuh untuk
keluarganya sebetulnya. Ketika mereka bekerja dengan kita, mendapatkan gaji dari kita, ini kan rezeki Allah ngalir terus ke sana. Kita kebagian nggak? Kebagian banget bos, kebagian banget. Minimal tuh doa yang tidak pernah terputus sampai kapanpun. Itu, waduh, lu kalau udah didoain orang sekampung sampai kapanpun, sampai lu meninggal, sampai lu di alam kubur, doanya tetap ada. Udah deh, orang paling beruntung lah tuh, paling beruntung. Urusan dunia mah ya terputus lah, selesai. Mau itu sedikit, banyak, gede, kecil, tinggi, rendah, urusan dunia ya hanya di dunia aja gitu. Yang dibawa ke akhirat hanya pahala yang kita kerjakan di sini. Jadi target saya kalau di sini di Jakarta bikin bikin itu baru, kantor baru untuk digital, sehingga setelah dari situ saya bisa hire banyak orang. Saya pengen banyak ajak orang untuk bekerja sehingga bisa saling membantu, saling support lah gitu. Dan rezekinya juga bagi-bagi gitu. Senang satu, senang semua. Saya nggak mau saya senang sendiri, tapi teman-teman saya juga nggak banyak yang senang gitu. Artinya saya pengen teman-teman juga ikut merasakan senang. Oh, ternyata kita bisa nih berkembang di digital seperti begini gitu. Sehingga banyak yang mengikuti, nanti banyak juga yang berbagi rezeki dengan orang lain lebih banyak, itu lebih bagus sebetulnya. Itu aja, oke? Thank you semuanya, bye.